wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Aulia Zahra dengan NIM 12320202221. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Nah, di sini ada 5 pertanyaan yang akan saya bahas pada malam hari ini. Yang pertama yaitu 3 aspek penting dalam filsafat ilmu. Nah, filsafat ilmu itu memiliki 3 aspek penting. Yang pertama ada ontologi, kedua epistemologi, yang ketiga ada aksiologi. Nah, kita bahas satu-satu ya. Untuk yang pertama yaitu ontologi. Ontologi itu membahas tentang hakikat, realitas, atau keberadaan dari objek yang dikaji oleh ilmu. Dalam konteks ilmu, ontologi ini menjawab beberapa pertanyaan. Apa yang diteliti oleh ilmu tersebut? Nah, misalnya dalam fisika, objek kajiannya adalah materi dan energi ataupun lainnya. Nah, yang kedua yaitu epistemologi. Nah, epistemologi ini merupakan cabang filsafat yang membahas tentang sumber, metode, dan validitas pengetahuan. Nah, ini menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana pengetahuan diperoleh dan diuji sebenarnya. Nah, epistemologi ini penting dalam memahami landasan ilmiah dan metode ilmiah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada aksiologi. Nah, untuk aksiologi ini membahas tentang nilai-nilai dalam ilmu seperti etika, kegunaan pengetahuan. Nah, ini tuh menjawab pertanyaan seperti untuk apa ilmu itu digunakan. Nah, atau apa dampak etis dari penerapan ilmu. Nah, aksiologi ini menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan secara sistematik upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah. Nah, pertama di sini saya akan menjawab upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah itu dapat dijelaskan dalam beberapa hal. Yang pertama ada pengamatan observasi. Nah, pengamatan observasi ini langkah awal di mana manusia memperhatikan fenomena tertentu dengan alat indera atau instrumen ilmiah. Nah, yang kedua perumusan masalah. Di sini mengidentifikasi dan merumuskan pertanyaan atau masalah yang ingin diselesaikan. Nah, yang ketiga penyusun hipotesis. Nah, di sini membuat dugaan sementara yang rasional dan dapat diuji untuk menjawab permasalahan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ini seperti mengumpulkan informasi atau data melalui eksperimen, survei, atau metode lain sesuai dengan konteks tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis data. Nah, analisis data ini menelaah data yang telah dikumpulkan untuk mencari pola, hubungan, ataupun tren-tren yang sedang beredar. Nah, yang selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan ini menyimpulkan apakah hipotesis diterima atau ditolak berdasarkan data yang telah dianalisis. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir ada publikasi dan replikasi. Nah, setelah kita mengetahui penarikan kesimpulan tersebut, di sini ada publikasi dan replikasi yang dimana hasil penelitian itu disebarkan agar bisa diuji ulang oleh ilmuwan lain sebagai bentuk validasi ilmiah. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu syarat pengetahuan dapat dikatakan ilmiah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah dan beberapa hasanah pengetahuan ilmiah. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan syaratnya dulu. Syarat pengetahuan ilmiah itu ada 5: objektif, sistematis, metodis, universal, dan vertifikatif. Nah, yang objektif itu berdasarkan fakta dan bebas dari bias pribadi. Nah, kalau sistematis itu tersusun secara logis dan terstruktur. Nah, metodis ini menggunakan metode yang terencana dan dapat diuji. Nah, yang keempat itu universal, berlaku umum dan tidak terbatas pada konteks tertentu. Nah, yang terakhir itu dapat diuji dan dibuktikan secara berulang. Untuk sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah ini, observasi dan dalam sarana. Nah, di sini nih ada beberapa. Yang pertama, observasi dan eksperimen. Yang kedua, metode ilmiah. Yang ketiga, teknologi dan alat bantu ilmiah. Dan yang terakhir, komunikasi ilmiah. Nah, untuk hasanah sendiri di sini nih ada 4 aspek. Yang pertama, ilmu alam, kedua ilmu sosial, yang ketiga ilmu terapan, dan keempat ilmu
humaniora. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat. Pertanyaan keempat ini, jelaskan menurut saya pribadi bagaimana sebaiknya ilmu dikembangkan dan apakah ilmu dikembangkan bebas nilai ataukah ilmu dikembangkan terkait dengan nilai. Nah, di sini menurut saya ilmu sebaiknya dikembangkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang terkait dengan nilai. Nah, walaupun pencarian kebenaran ilmiah ini idealnya objektif, namun dalam praktiknya ilmu tidak bisa sepenuhnya lepas dari konteks sosial, budaya, dan etika. Nah, di sini argumentasi saya yaitu ilmu mempengaruhi kehidupan manusia. Jika ilmu dikembangkan tanpa mempertimbangkan nilai kemanusiaan, bisa muncul penyalahgunaan seperti senjata biologis atau manipulasi data. Nah, untuk selanjutnya yaitu ilmu dan etika harus sejalan, yang dimana dalam riset medis ataupun yang lainnya ada nilai-nilai seperti keselamatan pasien dan persetujuan informasi yang harus dijaga. Nah, yang terakhir, ilmu itu bukan berdiri tanpa di ruang hampa, yang dimana ilmu itu harus dikembangkan dalam masyarakat dan akan selalu dipengaruhi oleh nilai moral, budaya, dan juga agama. Ya, nah yang terakhir di sini pertanyaan kelima. Dari aspek metodologi, apa perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dan bagaimana kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan? Nah, di sini perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan aspeknya terlebih dahulu. Untuk aspek kuantitatif di sini ada tujuan. Tujuan kuantitatifnya itu mengukur dan menguji hipotesis. Nah, kalau misalkan kualitatif ini memahami makna dan fenomena secara mendalam. Nah, untuk yang kedua yaitu ada data. Nah, data ini di kuantitatif itu sebagai angka dan statistik. Nah, kalau kualitatif itu sebagai narasi, deskripsi, dan wawancara. Untuk selanjutnya yaitu ada analisis. Nah, analisis ini di kuantitatif itu statistik. Nah, kalau kualitatif itu tematik atau interpretatif. Nah, untuk selanjutnya yaitu alat. Nah, kalau alat ini di kuantitatif itu sebagai kuesioner atau survei. Nah, kalau kualitatif itu wawancara, observasi, ataupun studi dokumen. Nah, yang terakhir ada hasil. Hasil ini di kuantitatif ini sebagai umum dan dapat generalisasi. Nah, kalau kualitatif itu kontekstual dan mendalam. Untuk selanjutnya yaitu kontribusi dalam pengembangan ilmu. Kuantitatif ini memberikan data yang dapat generalisasi, valid, dan reliable. Nah, cocok untuk membangun teori, menguji hipotesis, dan memprediksi fenomena. Sedangkan kualitatif ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan kultural. Sangat penting untuk mengembangkan teori baru atau memahami fenomena kompleks yang tidak bisa diukur secara statistik. Nah, keduanya ini saling melengkapi dan berkontribusi besar dalam memperkaya ilmu pengetahuan. Mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.